Ada orang berbuat baik dan dia tidak merasa cukup akan tahunya Allah saja. Kurang puas hatinya. Dia ingin tahu juga orang sekampung tu bahwa dia adalah orang yang baik. Tuan-tuan sekalian, apabila ada orang yang merasa tidak cukup tahunya Allah saja, tuan-tuan sekalian, bahwa aku adalah orang yang baik, aku ni kuat sembahyang, aku ni kuat tahajud, aku ni kuat berpuasa dan ibadah-ibadah lainnya dia lakukan, dan dia merasa tidak cukup tahunya Allah saja, kurang puas, tak cukup, dia ingin orang lain juga tahu bahwa dia orang yang baik. Ini osah dah. Tuan-tuan sekalian, inilah orang yang berdusta pada imannya pada Allah, dan dia adalah orang yang rugi, minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tawajjaha ilaihi salikun waqtafa bi'ilmihi wa nazarihi as-sadiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladhi syahidahu al-arifun, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi tahta liwa'ihi an-nabiyyuna wal mursalun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdikal ma'mun Sayyidina wa maulana Muhammadil Maimun wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ilaihi yantasibun, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Diberikannya kita kesehatan, diberikannya kepada kita kekuatan, sehingga pada malam yang berkah ini kita kembali dapat bertemu di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, al-hikmatur rabi'atu wassalasun ba'dal mi'atis saniyah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Maka pada hikmah yang ke-234 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Kata beliau, mata alamaka adamu iqbalin nasi alaika au tawajjuhum bidzammi ilaika farji' ila ilmillahi fika
fa in kana fa in kana la yaqna'uka ilmu fa musibatuka bi'adami qana'atika bi'ilmihi asyaddu min musibatika biwujudil adza minhu. Apabila menyakitkan akan engkau oleh tiadanya atau tidak berhadapnya manusia atas engkau, atau berhadapnya mereka itu dengan mencela kepada engkau, maka kembalilah engkau kepada tahunya Allah tentang engkau. Maka jika tidak mencukupkan akan engkau oleh tahunya Allah terhadap diri engkau, maka musibah engkau itu dengan tidak cukup engkau dengan tahunya Allah itu lebih bersangatan dari musibahnya engkau dengan adanya gangguan daripada manusia tersebut. Begitulah tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-234 ini. Yambaghi lil 'abdi ayyakuna ihtimamuhu nazar Allah ilaih. Seyogyanya bagi seorang hamba bahwa adalah yang dipentingkannya pandangan Allah atas dirinya. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, sebagai seorang yang beriman, kita ini adalah orang yang beriman. Yang kita pentingkan itu adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menilai kita, Allah lah yang memandang kita, dan Allah lah yang memberikan penghargaan kepada kita. Dan kita tidak memerlukan penghargaan dari manusia. Jadi yang kita utamakan itu adalah bagaimana Allah menilai diri kita ini baik, tuan-tuan sekalian. Itu yang penting. Fala yafrahu illa biiqbalillahi alaihi. Dia tidak gembira kecuali berhadapnya Allah atasnya. Wala yahzanu illa bi'aradillahi an. Dan dia tidak sedih kecuali bila Allah berpaling darinya. Jadi begitulah orang beriman itu. Kegembiraan orang beriman itu adalah, atau gembiranya orang beriman itu adalah apabila Allah berhadap kepadanya. Dan sedihnya orang beriman itu adalah apabila Allah berpaling darinya. Oleh karena itu, apa tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berhadap kepada kita nih? Tandanya adalah apabila kita beribadah, kita berzikir, kita baca salawat, kita baca Quran, kita menegakkan kewajiban-kewajiban, maka pada saat itu Allah sedang berhadap kepada kita. Dan itulah kebahagiaan orang-orang yang beriman, tuan-tuan sekalian. Dan kapankah, bilakah Allah itu berpaling dari kita? Ketika kita lupa kepada Allah. Ketika kita lalai kepada Allah. Apalagi kita berbuat maksiat. Di saat itulah Allah berpaling dari kita. Allah jauh dari kita. Dan itulah kesedihan bagi orang-orang yang beriman. Wala yanzuru ila makhlukin biiqbalihim wa idbarihim wala madhihim wa dhammihim wa annahum la yughnuna anhum minallahi syai'a. Dan seorang hamba itu tidak memandang kepada makhluk. La yanzuru ila makhluk. Tidak memandang kepada makhluk. Apakah mereka itu berhadap atau berpaling? Apakah mereka itu memuji? Apakah mereka itu mencela, tuan-tuan sekalian?
Dan itu tidak penting. Manusia mau memuji, manusia mau menghina, itu tidak ada, tidak penting tuan-tuan sekalian. Orang mau datang atau orang tidak mau datang, itu tidak urusannya, bukan itu masalahnya. Yang penting adalah Allah menilai kita adalah orang yang baik. Yang penting aku berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah orang mau memuji, alhamdulillah, atau orang mau mencaci kita, alhamdulillah. Li'annal makhluk la yanfa'unah illa bisyai'in qad katabahu Allah. Wa la yadurrunah illa bisyai'in qad katabahu Allah. Karena makhluk ini, yang kita maksudkan makhluk ini adalah manusia. Manusia itu tuan-tuan sekalian sama sekali dia tidak akan bisa memberikan manfaat kepada manusia lain kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuknya. Dan manusia, makhluk itu tidak akan bisa membahayakan, memberikan mudarat kepada orang lain kecuali apa yang sudah Allah tetapkan baginya. Nah, inilah tuan-tuan sekalian, inilah lebih kurang maksud hikmah yang ke-234 ini. Lebih kurang begitu. Famata alamahu adamu iqbalihim alaih au tawajjuhum bidzammi ilaih falyarji' ila ma bainahu wa baina rabbih fa in kana qani'an bi ilmihi ta'ala wa nazarihi ilaih kana minas sadiqin al-muflihin wa illam yakun qani'an bi ilmihi ta'ala wa nazarihi kana minal kadhibin fi imanihi wal khasirin fa musibatuhu bidzalik a'zam min musibatihi bi adzan nasi lahum. Apabila menyakitkan, menyedihkan akan seseorang oleh tiada berhadapnya manusia atasnya, atau berhadapnya mereka dengan mencela padanya. Jiran kita atau orang kampung tak goma lagi sama kita. Tak apa tak sebabnya. Mereka benci kepada kita, tuan-tuan sekalian. Sakitlah hati ini. Dan itu manusiawi. Kalau kita dibenci orang, dihina orang, sakitlah hati. Dan ini manusiawi. Dan wajar, artinya wajar, tuan-tuan sekalian. Kita dicela orang, dicaci orang, ditinggal orang. Orang tidak mau kepada kita. Sakit hati kita. Kalau hal ini terjadi pada kita, dalam kita berinteraksi dengan masyarakat, terjadi pada diri kita bahwa orang tidak suka pada kita, falyarji' ila ma bainahu wa baina rabbih. Kembalilah kepada sesuatu antaranya dan antara Tuhan. Begitu caranya. Sekarang manusia ini telah menjauh dari, membenci aku, menghina aku. Kembalikan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang telah kubuat ini, perkataanku, perbuatanku ini di jalan yang benar atau tidak? Apakah perbuatan-perbuatan aku selama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jika kita sudah merasa cukup dengan tahunya Allah, tuan-tuan sekalian, cukup kita cukup merasa cukup akan tahunya Allah. Tidak perlu kita akan tahunya manusia. Cukup kita akan tahunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita termasuk orang minas sadiqin al-muflihin, orang yang benar dan beruntung. Artinya apa? Begitu kita ditinggalkan orang, begitu kita dihina orang, begitu kita dicaci oleh manusia, siapapun dia, periksa pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita ini betul atau tak betul? Apakah pekerjaan kita ini diridhoi Allah atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah pekerjaan kita tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala?
maka hendaknya di saat itu kita merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi soal orang setuju atau dia tidak setuju, dia goma atau tidak goma, itu bukan urusannya, tuan-tuan sekalian. Yang penting Allah tidak mencela aku, Allah tidak menghina aku, tapi Allah berbuat baik atau menghadap kepadaku, tuan-tuan sekalian. Maka dia adalah tergolong orang yang beruntung, benar dan beruntung. Akan tetapi, jika tidak merasa cukup dengan taunya Allah, dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak merasa cukup dengan tahunya Allah saja, maka dia tergolong orang yang berdusta dengan iman, dan dia adalah orang yang merugi. Apa maksudnya? Ada orang berbuat baik, dan dia tidak merasa cukup akan tahunya Allah saja. Uang puai hatinya. Dia ingin tahu juga orang sekampung tu bahwa dia adalah orang yang baik. Tuan-tuan sekalian, apabila ada orang yang merasa tidak cukup tahunya Allah saja, tuan-tuan sekalian, bahwa aku adalah orang yang baik, aku ni kuat sembahyang, aku ni kuat tahajud, aku ni kuat berpuasa dan ibadah-ibadah lainnya dia lakukan, dan dia merasa tidak cukup tahunya Allah saja. Kuang pueh, tak cukup. Dia ingin orang lain juga tahu bahwa dia orang yang baik. Ini osah dah. Tuan-tuan sekalian, inilah orang yang berdusta pada imannya, pada Allah, dan dia adalah orang yang rugi, minal khasirin. Dan dia tidak mau beramal. Tak mau dia beramal. Kalau hanya Allah saja yang tahu, dia baru mau beramal, dan dia semangat kalau orang lain juga tahu, tuan-tuan sekalian. Ini adalah orang yang berdusta. Maka musibah yang demikian itu, ini namanya, tuan-tuan sekalian, ini musibah. Kalau kita merasa tidak cukup tahunya Allah saja, dan kita ingin tahunya manusia juga, kan tak puas hati, tak soba gitu. Karena bahkan banyak orang, tuan-tuan, datang ke hadapan kita, Tuan, berapa nih, apanya mau nih, kurban sekarang nih. Saya mau berkurban, karena tahun-tahun sebelum saya kurban, Tuhan. Sudah masuk dia. Nak dibilang juga, nak puas hatinya dulu dengan kurban juga. Ya, usah dibilang lagi. Ya, nak tahu mau kurban berapa gonya. Cukup begitu. Biarlah Allah tahu. Tak perlu orang lain tahu, tuan-tuan sekalian. Maka apabila kita merasa tidak cukup tahunya Allah itu, maka ini musibah. Ini musibah namanya nih. Ya, istilah hikam ini musibah. Tapi dia musibah dunia, tuan-tuan sekalian. Dan musibah ini lebih berat dari musibah kita dicaci maki oleh orang. Maksudnya apa? Kita dicaci maki, dihina, direndahkan. Ini kan musibah. Mana ada orang goma dicaci? Tak ada. Jadi apabila kita dicaci maki orang, ini musibah. Tapi ini namanya musibah dunia, tuan-tuan sekalian. Ini musibah dunia. Dihina kita, dicaci, ini musibah. Tapi musibah dunia namanya. Tapi kalau kita merasa tidak cukup tahunya Allah, dan kita ingin orang lain tahu juga, ini musibah juga namanya. Tapi musibah agama, musibah akhirat. Dan musibah akhirat itu jauh lebih besar, lebih berat ketimbang musibah dunia tadi. Kalau musibah dunia, dicaci kita, dihina kita, sedih hati kita, dapat pahala. Amantailah. Dapat pahala gitu. Dan dosa kita diambil oleh orang. Tuan-tuan sekalian, maksudnya, kalau ada orang menghina kita,
tuan-tuan sekalian, dihina kita, difitnah kita, dicaci kita, kebaikan dia itu akan dipindahkan kepada kita. Oh Tuan, dia tak ada baiknya, tak ada kebaikan mau dipindahkan kepada kita, maka dosa kita dipindahkan kepada dia. Bantailah. Jadi kalau musibah dunia dibenci orang, kita dapat pahala, dosa kita diambil orang. Tapi kalau musibah akhirat ini kita dapat laknat, dapat kutukan. Maka musibah akhirat itu lebih berat dari musibah dunia. Karena musibah dunia berbuah pahala, kalau musibah agama berbuah siksa, tuan-tuan sekalian. Kan ada doa dan selalu kita doakan doa itu. Bagus sekali doa, panjang, tapi di antara baitnya itu, wala taj'al musibatana fi dinina. Artinya, Allah, jangan engkau jadikan musibah pada agama kami. Jangan engkau jadikan musibah pada agama kami. Maka seorang laki-laki datang ke hadapan Rabi'atul Adawiyah. Laki-laki itu berkata, ya Rabi'ah, tadi malam hartaku habis dicuri oleh orang. Apa jawaban Rabi'ah? Apa kata Rabi'ah? Bersyukurlah engkau karena imanmu tidak hilang. Kita mengamuk sudah. Bersyukurlah engkau karena imanmu tidak hilang. Kalau iman hilang, itu kan musibah agama, akibatnya siksa. Kalau musibah dunia, dapat pahala dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita ditimpa musibah, kehilangan, ya, hilang harta kita. Oh banyak di Nosah nih, datang tamu-tamu hilang, di bank pun bisa hilang. Heran gitu tuh. Ya, dompet hilang. Kalau dompet hilang, tuyul lah tuh. Tak lain lagi tuh dah. Ya. Dompet jalan hilang. Orang yang dapat musibah, kehilangan hartanya. Kemudian dia berkeluh kesah. Dia marah, dia emosi, dia mengutuk, tuan-tuan sekalian, maka double musibahnya. Dua musibahnya. Itu dia. Hati-hati. Dapat musibah kita, mengamuk kita. Musibahnya dua. Musibah dunia dan musibah akhirat. Dunia dapat, hilang harta, musibah akhirat pun dapat. Apa dia? Marah, emosi, tak berketentuan. Itu kalau kita tanya kena iko, ada lagi Rabi'ah tu. Hilang oto kita, datang kita ke rumah Rabi'ah tu. Begitu dia jawab Rabi'ah kau, iko punya. Marah jadi. Jadi kalau hilang harta tu, ini untuk kita semuanya, tuan-tuan sekalian. Kalau hilang harta, begitulah dia. Kalau hilang harta kan musibah dia, sedih kita. Tapi kalau dibaringi dengan berkeluh kesah, tidak sabar, marah, emosi, tak berketentuan, dua musibahnya. Musibah dunia dapat, musibah akhirat pun dapat, tuan-tuan sekalian. Akan tetapi, ini akan ada kelonggaran agama ini dia. Dalam satu waktu, perbuatan-perbuatan baik yang kita buat itu, tuan-tuan sekalian, perlu juga ditunjukkan. Bukan setiap perbuatan baik itu kita sembunyikan. Memang, menyembunyikan perbuatan baik itu, dia lebih selamat aslam dia, dari kita menunjukkan perbuatan baik kita. Contohnya zakat. Muzaki itu kan orang yang membayar zakat tuh. Misalnya kita kok kaya, harta berlimpah luah. Selama ini kita sudah bayar zakat, tapi diam-diam datang fitnah. Itu kaya bukan tanggung zakat ponah. Padahal setiap tahun, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang tak tahan telinga gitu. Tak tahan dituduh. Sekampung menuduh, itu kaya, punya ini, punya itu, zakat tak ponah. Padahal beliau ini setiap tahun bayar zakat. Oleh karena itu, tunjukkanlah sekali itu. Dia tahu uang. Aiko betawilan ya. Ya. Tapi tetap juga tuan-tuan, ketika kita jaharkan dia, kita tunjukkan dia perbuatan baik itu, takut juga kita. Tapi kalau tak tunjukkan, bercakap uang. Taulah uang.
Gua mau bercakap, ditambah-tambahnya. Anak berjumpa, dikatanya makin katanya. Nah, satu hal juga tuh. Seorang pemimpin contohnya. Ada baiknya seorang pemimpin itu melakukan perbuatan baik itu diketahui orang. Untuk diikuti orang lain. Tengok pemimpin kita tuh begitu dia. Kita ikuti. Nah, tuan-tuan sekalian. Jadi ada dalam hal-hal tertentu, masa-masa perbuatan baik juga untuk ditunjukkan tuan-tuan sekalian. Qala Syekh Zarruq, berkata Syekh Zarruq, fa illam taktafi bi'ilmillah wa aradta an ya'lama an-nas haqiqata ma anta alaih atrakatka musibatul iltifat ilal khalqi fawkilta ilaihim wa dhalika min a'zamil masaib wa akbaril afat wan nawaib. Apabila engkau tidak merasa cukup dengan tahunya Allah. Tuan-tuan sekalian, ini kata Syekh Zarruq ini. Jadi apabila kita tidak merasa cukup dengan tahunya Allah, perbuatan baik kita, sembahyang kita, zakat kita, puasa kita, zikir kita, selawat kita, dan lain-lainnya, dan kita merasa sakit hati, sedih, karena kita tidak dimuliakan oleh orang, tuan-tuan sekalian, maka itu adalah musibah. Musibah menoleh kepada manusia. Namanya musibatul iltifat ilal khalqi. Musibah menoleh kepada makhluk, kepada manusia. Kita mestinya itu menoleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menoleh kepada manusia. Ini musibah menoleh kepada makhluk. Tuan-tuan sekalian, artinya bukan kepada makhluk, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang tidak mau disekutui. Selalu didengungkan, diperdengarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang tidak mau disekutui. Allah itu maha cemburu, tuan-tuan sekalian. Kalau kita beramal dan kita hendak Allah tahu dan manusia juga tahu, beramal kita, dan kita ingin Allah tahu, manusia tahu juga, Allah akan berkata, aku mengalah aja lah kalau begitu. Karena Allah ini cemburu. Aku mengalah, pergi saja engkau kepada orang yang engkau ingin tahu kepada engkau, amal-amal engkau itu. Ini maksudnya, ukilta ilaihi. Pergilah kau ke sana. Marah Allah nanti. Allah itu aghyarul ghayyur. Paling penjemburu dari perempuan penjemburu karena tidak mau diduakan. Tanyalah pada ibu-ibu di belakang, ada di belakang yang mau diduakan? Tak ada dah. Marah dah dia. Dari mana Tuhan tahu? Ada kan tak tahu? Di antara tamu-tamu yang datang, itulah masalahnya. Minta tolong Tuhan. Lembutkanlah hati lakiku. Supaya dia kepada yang bini pertama begitu juga. Datang juga. Tuhan, tolonglah Tuhan. Doakan supaya laki aku lembut padaku. Macam mana kita mendoakan ini? Yang satu minta lembutkan kepada dia, yang satu minta lembutkan kepada dia. Kita ini berdoa menurut kehendak Tuhan, tuan-tuan sekalian. Ya, kita doakan kebaikan-kebaikan itu. Jadi kalau kita ibadah, kita ingin Allah tahu, ya dalam hati kita kita ingin Allah tahu, dan manusia juga kita ingin tahu tentang perbuatan-perbuatan kita, Allah akan mengatakan, aku mengalah, kata Allah. Ini yang kita takutkan nih. Aku mengalah, kata Allah, ambil pahalanya sana. Kalau engkau ingin orang lain juga tahu, tak cukup aku yang tahu, pergilah engkau ke orang yang engkau ingin tahu itu, ambil pahalanya di sana. Yang kita ingin uang tahu itu apa pahalanya? Dia pun tak ada pahalanya. Tak apa-apa wajahnya. Dan ini musibah, tuan-tuan sekalian.
Inilah yang paling besar musibah. Kalau Allah serahkan urusan kita kepada makhluk. Oh, takut kita. Kalau Allah mengalah, pergilah engkau ke sana. Ambillah pahalanya ke sana. Kenapa? Karena engkau ingin tahu dia. Pergilah ke sana, kata Allah. Padahal Nabi pernah berdoa dan mungkin selalu berdoa dalam doa beliau, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Tuhan, jangan engkau serahkan mengatur diriku ini kepadaku walau sekejap mata pun, tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau serahkan kepadaku untuk mengatur urusan diriku ini. Jangan. Kalau Allah serahkan, mati kita. Kan darah kita ini mengalir, tuan-tuan sekalian. Jantung kita berdegup. Nafas kita masuk keluar. Keluar masuk nafas kita. Kalau Allah serahkan kepada kita untuk kita mengatur darah kita mengalir tuh. Aku aturlah semua. Macam mana dia mengalir, macam mana jantung ini berdegup, macam mana nafas ini turun naik, keluar masuk, engkau aturlah sendiri. Macam mana kita nak ngaturnya? Anak pergi ke ojo, ya tak teratur. Tuan-tuan, nak pergi ke ojo, ya tak teratur dia. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Jadi kalau Allah menyerahkan kepada kita untuk mengatur urusan kita, kita tak mampu. Apalagi cakap Allah, pergilah engkau ke sana. Biar orang itu yang mengatur urusanmu. Matilah kita, tuan-tuan sekalian. Matilah gitu. Wa yudakhiluka min dzalika salasatun. Dan masuk akan engkau oleh karena yang demikian itu 3 hal. Kalau kita merasa tidak cukup akan tahunya Allah saja, masuk kepada kita 3 perkara. Jangan sampai. Ya. Kalau itu ada, kita ada rasa itu, masuk dia. Apa dia? Yang pertama adalah riya, tuan-tuan sekalian. Riya. Orang yang beramal riya ni tak diterima amal. Wattakalluf, bersusah payah. Kalau kita mencari perhatian Allah tuh, sonangnya tuan-tuan sekalian. Kalau kita mencari perhatian Allah, sonang betul. Sembahyang kita, tak ada masalahnya. Yang payah itu mencari perhatian orang. Lain orang, lain caranya. Tuan-tuan sekalian, kalau Allah wahdah, satu saja. Kalau kita mencari perhatian Allah, satu saja. Tak ada payahnya. Yang payah itu kalau kita mencari perhatian manusia. Yang manusia lain karakternya, lain sifatnya. Kalau kita ingin orang perhatikan kita, berbeda-beda caranya. Dusun Ika, begitu uangnya. Dusun itu, begitu pula uangnya. Dusun 3, lain pula uangnya. Letih kita. Wattakalluf, bersusah payah. Karena mencari perhatian manusia itu, tuan-tuan sekalian. Dan yang ketiga masuk. Yang ketiga, wa'adamul ihtiram lil janibil karim subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menghormati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita nih dipuji orang kita nih, siapa yang tak goma dipuji? Berbunga-bunga. Dipuji orang, itu kan tak jadi soal sebenarnya. Ini, dongakan elok-elok, ibu-ibu sekalian. Dipuji orang kita, tak jadi soal. Tak jadi masalah. Senang kita, boleh-boleh saja, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita mengharapkan pujian itu, itulah masalahnya. Ya. Dipuji orang kita, boleh-boleh saja. Ada juga bahayanya. Yang masalah itu adalah apabila kita mengharapkan pujian manusia. Kalau kita mengharapkan pujian manusia, makanya kita menjual ibadah. Ibadah itu yang kita jual. Kalau kita mengharapkan pujian manusia,
Artinya kita menjual ibadah kita. Kalau kita membangun rumah yang cantik, lebih banyak. Gaji bukan tiap bulan, tiap hari. Iya Tuhan, ada tamu tuh gaji tiap hari. Banyak. Dibangunnya rumah yang cantik, dipuji orang. Apa masalahnya? Duit berlebih, dibolinya Alphard. Oh, bukan tanggung, tidur jalan Alphard tuh. Sodak pula. Oh, hebat Alphardnya, mewah, cantik, sodak. Apa masalah? Ya, dipuji orang, apa masalahnya? Kenapa? Karena rumah tuh, Alphard tuh, mobil tuh, itu kan bukan ibadah. Itu bukan ibadah, teman-teman sekalian. Tapi yang kita jual ini ibadah. Yang kita jual ini adalah ibadah. Yang kita jual ini adalah milik Allah semata. Yang pantas, yang patut disembah dan diibadahi itu adalah Allah. Kita jual ibadah kita. Sembahyang kita untuk ditengok orang. Itu menjual namanya. Hati-hati. Kita belajar, apalagi kita belajar suluk ini. Belajar kita dalam semua suluk ini. Kita merasa cukup saja dengan tahunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alamatul iktifa' bi ilmillah. Tandanya mereka cukup tahunya Allah. Lalu apa tandanya? Seorang hamba itu merasa cukup saja dengan tahunya Allah. Tak mau tahu tentang tahunya manusia. Memelihara diri daripada mencela orang yang menyakiti engkau atau orang yang membelakangi engkau. Itu tuan-tuan sekalian. Itu dia tandanya. Jadi kalau ada orang mencaci kita, masyarakatnya banyak macamnya. Menghina kita. Sedangkan kita sudah berbuat baik kita. Terkadang berbuat baik salah, apalagi tak berbuat salih. Tidak berbuat baik. Berbuat baiknya salah, tuan-tuan sekalian. Itu kojonya. Jadi apa sikapnya, tandanya? Biarkan aja. Kalau ada orang mencaci, menghina kita, biarkan saja, tuan-tuan sekalian. Maka dikisahkan tentang Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah SAW. Sampai berita kepada beliau tentang perkataan seseorang yang tidak pantas ditujukan kepada beliau. Ini osah, bukan fitnah. Perkataan yang ditujukan kepada Sayyidina Husain tak elok. Sampai berita itu, perkataan yang tidak pantas. Maka datanglah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Artinya Sayyidina Husain dihina, tuan-tuan. Orangnya tak ada. Tapi penghinaan itu, berita penghinaan sampai kepada beliau. Pergilah Sayyidina Husain radhiyallahu ke rumah orang yang mengatakan tidak pantas tadi dengan sepiring kurma yang besar. Dikotuknya pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam, dijawabnya. Apa itu wahai cucu Rasulullah? Ambillah ini kurma untuk. Karena engkau telah memberikan kebaikan kepadaku. Wah, begitu dia Tuhan. Bagi Islam sebetulnya begitu dia. Dihina Husain radhiyallahu anhu, datang ke rumah orang menghinanya. Dibawanya kurma semangkuk, sepiring besar, diserahkannya kepada orang menghinanya. Ini untukmu. Karena telah sampai berita kepadaku bahwa engkau telah menghina aku. Kenapa? Karena engkau telah memindahkan kebaikan engkau kepadaku, maka aku balas dengan kebaikan juga. Aku tak mau cuma-cuma gitu. Begitu dia. Sayyidina Husain ini, tuan-tuan, memberikan pengajaran pada wilayah yang tinggi. Apa? Sabar dan syukur. Kan begitu dia. Paling tidak kita pada wilayah sabar pun jadilah. Apabila kita dihina orang, sabar. Itu dah paling elok betul dah. Tetapi Sayyidina Husain mengajarkan lebih tinggi lagi. Bukan hanya sabar, syukur dia kepada orang menghina dia. Dikasih kurma. Jadi kalau begitu, bolehlah kita praktekkan nanti. Ya. Dihina kita, siapa orangnya? Bagikan dia kain solai.
Nah, kain solai, kain banyak, kasih kain solai. Apakah kebaikan engkau telah dipindahkan kepadaku, engkau sedekah aku pula kepadamu. Kain solai, wadimor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهم والحقنا بالصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته